Kelahiran pedang iblis bab 191 setan. Vonduher adalah kota kecil yang terletak di awal jalur pegunungan. Itu sebagian besar dihuni oleh non-petani. Orang-orang di sana hidup dari profesi sederhana seperti berburu atau bertani. Namun, dalam sebulan terakhir, banyak orang aneh terlihat menyeberang jalan untuk memasuki kedai Tiga Kendi. Yang juga aneh adalah kedai minuman, yang merupakan salah satu dari sedikit bisnis rekreasi di kota, telah menutup pintu masuknya bagi warga biasa. Orang awam di dunia itu tahu bahwa ketika sesuatu yang tidak terduga atau aneh terjadi, kemungkinan besar itu terkait dengan dunia kultivasi. Oleh karena itu, mereka mulai menghindari kedai dan melanjutkan bisnis mereka sendiri. Jika orang-orang aneh itu benar-benar pembudidaya, mereka lebih suka menjauh dari mereka. Nuh tiba di Vonduher tepat 1 bulan setelah dia menerima berkah nafas. Dia mengenakan pakaian hitam ketat seperti biasa, tetapi kepalanya ditutupi kerudung besar dan separuh wajahnya tersembunyi di balik kerudung ketat. Hanya matanya yang dingin yang terbuka dan mereka dengan hati-hati memeriksa jalan-jalan kota. Seharusnya seperti itu. Nuh bergerak menuju sebuah bangunan kecil dengan spanduk yang menampilkan 3 kendi. Dia telah berlatih selama sebulan penuh, terus meningkatkan kekuatannya dan memanfaatkan sumber daya kultivasi barunya dengan sebaik-baiknya. Sedihnya, dia tidak berhasil melakukan terobosan semacam itu, dia tidak punya cukup waktu untuk itu. Aku ingin tahu tipe pembudidaya apa yang dikumpulkan keluarga kerajaan. Nuh tiba di depan kedai dan mengetuk 3 kali sebelum membuka mulut untuk berbicara melalui syal. Elang emas memakan tikus merah. Pintu mengeluarkan suara logam setelah kata-kata itu diucapkan dan Noah mendorongnya untuk memasuki gedung. Dia segera diserang oleh suasana tegang saat 20 atau lebih pembudidaya menoleh untuk melihatnya. Mereka sebagian besar berpakaian seperti dia, dengan wajah tertutup dan tatapan waspada, namun ada beberapa pengecualian. Wah, prajurit gagah berani lainnya. Apakah Anda ingin secangkir anggur? Suara wanita terdengar begitu pintu ditutup. Nuh menoleh untuk melihat sosok berjalan ke arahnya memegang kendi yang mengeluarkan bau memabukkan. Sosok itu jelas milik seorang kultivator wanita dan itu tidak hanya terlihat dari suaranya. Dia hampir telanjang, dengan hanya beberapa helai pakaian melilit dada dan pantatnya. Wajahnya hampir seluruhnya ditutupi oleh perban kuning, hanya memperlihatkan mata hijaunya yang berkilau. Bentuk sensualnya ditambah dengan tatapannya akan menguji pengendalian diri pria manapun. Noah merasa bahwa bau yang keluar dari kendi berusaha mempengaruhi lingkungan mentalnya sehingga dia segera bereaksi. Pedang muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah anggur. Wanita itu menghindari serangan itu tetapi beberapa tetes cairan yang terkandung di dalam kendi jatuh ke tanah dan mulai memakan kayu di lantai. Dalam beberapa detik, sebuah lubang berasap kecil tercipta di kedai. Keheningan yang canggung tercipta di ruangan itu saat semua pembudidaya menatap lubang itu. Ya ampun, aku pasti sudah mengganti cairannya, maaf. Ambil minuman menyegarkan ini sebagai tanda permisi. Wanita itu mengeluarkan cangkir lain dan mencoba memberikannya kepada Nuh. Jin, hentikan. Kita semua tahu gelarmu racun mempesona. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Royals akan merekrut seseorang yang bodoh untuk jatuh ke dalam perangkapmu? Seorang pria gendut berbicara dengannya dari belakang ruangan. Diam, gendut, biarkan aku bersenang-senang. Elbas sialan itu mengurungku sampai sekarang? Pria itu mendengus mendengar tegurannya.
Bukankah kamu berharap sebanyak itu setelah kamu membunuh hampir semua orang di rumahmu? HMPH, mereka hanya idiot buta, mereka tidak mengenali bakatku jadi mereka harus mati. Kata Jin, duduk di sudut ruangan dengan kaki terbuka lebar, memperlihatkan bagian bawah tubuhnya yang tertutup. Tatapan para pembudidaya laki-laki berbalik untuk menatapnya dengan mata bersemangat dan banyak tegukan terdengar di ruangan itu. Kenapa aku harus selalu dikelilingi oleh orang idiot? Nuh secara internal menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk duduk di dekat dinding kedai. Hei, yang baru, apa ceritamu? Kultivator gemuk itu bertanya pada Nuh. Aku tidak punya cerita. Nuh dengan santai menjawab dan menutup matanya, dia sudah mengerti bahwa orang-orang di sana sama seperti dia penjahat. Tapi Anda harus memilikinya, saya bahkan berani bertaruh yang menarik bagi Anda untuk berada di sini. Saya Yo yang gendut, saya melakukan beberapa hal di sisi barat negara itu dan sekarang saya adalah anjing dari dinasti kerajaan. Jin mendengus dan menatap Noah. Jangan dengarkan dia kecanduan daging manusia. Saya menyarankan Anda untuk tidak pernah memunggungi dia jika Anda tidak ingin digigit. Ayolah, jangan kejam, teknik kultivasi saya bekerja seperti itu. Saya percaya bahwa setiap orang di ruangan ini telah melakukan kejahatan yang adil untuk berkultivasi di dunia yang diperintah oleh para bangsawan ini. Dia benar, Jin. Kami adalah iblis yang digunakan keluarga kerajaan saat mereka tidak ingin mengotori tangan mereka. Pria lain berbicara, bergabung dalam percakapan. Jin mendengus dan berbicara dengan suara marah. Para bangsawan sialan itu berpikir bahwa mereka dapat menetapkan aturan yang hanya menguntungkan mereka dan mencap sebagai iblis setiap orang yang berhasil melanggarnya. Aku bisa menjadi jenius generasiku di bidang alkimia, sebaliknya aku diturunkan menjadi pelayan. Anak manja selama separuh hidupku. Tidak heran keluarga Elbas memerintah begitu lama, mereka tidak terlalu peduli dengan asal-muasalmu dan hanya menerima semua orang yang memiliki bakat. Haha, itu benar. Tapi juga benar kalau mereka hanya menggunakan kita sebagai budak sekali pakai. Yah, kami tidak punya banyak pilihan. Jika kami ingin terus berkultivasi, kami membutuhkan dukungan mereka. Banyak orang lain bergabung dalam percakapan dan Nuh mendengarkan kata-kata mereka dengan penuh perhatian. Pada akhirnya, kesadaran menyadarkannya. Mereka sama seperti saya, orang-orang berbakat yang harus melanggar peraturan untuk memulai perjalanan kultivasi. Saya kira memang benar bahwa keluarga kerajaan telah mengumpulkan cukup banyak individu berbahaya melalui pemerintahan mereka. Saya hanya orang terakhir yang bergabung dengan pasukan tersembunyi mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 192 perwakilan. Langit dan bumi adil, mereka memberikan kemampuan untuk berkultivasi kepada setiap makhluk hidup. Namun, dunia dikuasai oleh manusia yang memonopoli sarana untuk memulai perjalanan kultivasi. Mereka yang telah mengumpulkan lebih banyak teknik dan mantra menghasilkan pembudidaya yang lebih kuat selama bertahun-tahun yang memungkinkan mereka mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Para pembudidaya itu adalah bangsawan dari negara Utra. Namun, untuk setiap bangsawan, akan ada ratusan orang biasa. Beberapa dari mereka pasti memiliki ambisi liar dan tidak akan dikendalikan oleh aturan dunia. Begitu mereka memiliki kesempatan, mereka akan berjuang untuk mendapatkan kekuasaan, tidak peduli akan bahaya yang harus mereka hadapi. Manusia itu ambisius dan serakah. Mereka tidak bisa hanya duduk diam melihat sebagian kecil dari mereka berjuang untuk kekuasaan. Jika aturan tidak mengizinkan rakyat jelata untuk berkultivasi, mereka hanya akan melanggarnya.
Namun demikian, hanya sebagian kecil dari mereka yang memberontak yang berhasil bertahan. Juga, begitu mereka selamat, mereka harus menghadapi lebih banyak pembatasan karena kekuatan yang lebih tinggi di negara tersebut. Manusia tidak bisa mendapatkan kebebasan sejati di tanah yang dihuni oleh para dewa, itu sebabnya mereka menjadi monster. Para royals menyebut mereka setan, individu yang bersedia melakukan apa saja untuk mengejar kekuatan, dan melakukan yang terbaik untuk mengikat mereka. Tekad mereka menjadikan mereka prajurit sekali pakai yang sempurna untuk digunakan dalam masalah-masalah mereka yang masuk akal. Lebih banyak pembudidaya memasuki kedai dan beberapa dari mereka bergabung dengan percakapan yang diadakan. Di masa lalu mereka semua berstatus rendah. Ada penjaga, pelayan wanita, juru masak, selir, dan bahkan bajingan. Masing-masing dari mereka tidak mau menerima status mereka sebagai orang biasa dan diperintah oleh orang-orang yang terlahir beruntung. Dari percakapan itu, Noah bisa memahami beberapa latar belakang mereka. Jin adalah seorang pelayan yang ditunjuk untuk membersihkan inventaris keluarganya. Dia belajar membaca sendiri dan menemukan bakatnya dalam alkimia, diam-diam berkultivasi di waktu luangnya. Namun, dia ketahuan dan akan dihukum dengan ditunjuk sebagai pelacur untuk penjaga keluarganya. Dia kemudian menciptakan racun yang membunuh hampir semua orang di mansionnya, menghanguskan wajahnya dalam prosesnya, dan melarikan diri. Yo adalah putra juru masak di rumahnya. Dia beruntung menemukan teknik kultivasi yang terlupakan yang memungkinkannya berkultivasi dengan menelan benda yang diisi dengan nafas. Ketika ayahnya mengetahui bahwa dia mencuri nutrisi terbaik dari dapur, dia ingin melaporkannya kepada para bangsawan di rumahnya tetapi Yo membunuhnya dan melarikan diri. Setelah itu, dia memakan binatang ajaib dan pembudidaya lemah yang dia temukan di jalan. Itu adalah kisah-kisah yang paling banyak bicara di grup. Mereka harus menunggu perwakilan dari keluarga kerajaan tiba sebelum mereka bisa bergerak. Sepra yang diterima Nuh hanya memerintahkannya untuk menunggu di bar. Hei, kenapa kamu tidak menunjukkan wajahmu itu padaku? Jika aku menyukaimu, kita mungkin akan bersenang-senang. Jin mendekati Noah, merentangkan tangannya ke arah syalnya. Noah meraih tangannya dan menatapnya dengan mata dinginnya yang biasa. Ya ampun, aku suka pria yang kuat. Aku bukan laki-laki. Jawaban Noah membuat Jin terdiam dan membuat beberapa orang di ruangan itu tertawa terbahak-bahak. Biarkan saja Jin, aku bisa menghargaimu jika kamu mau. Kamu menemukan racun enchanting yang tangguh, haha. HMPH. Jin menarik kembali tangannya dan kembali ke sudutnya, menatap lekat-lekat pada Noah. Mata hijaunya memancarkan semacam perasaan memikat, seolah memaksa orang-orang di sekitarnya untuk melihatnya. Ada apa dengannya? Kita akan terlibat dalam pertempuran sengit dan dia ingin berhubungan dengan orang berkerudung. Tetapi, yang paling penting, mengapa saya? Nuh menghela nafas secara internal pada kejadian di kedai dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunggu dengan penuh semangat sampai utusan itu tiba. Seolah menjawab keinginannya, sesosok tubuh yang tertutup berdiri dan melepaskan pakaiannya. Sebuah baju zirah emas ditunjukkan kepada hadiah dan keheningan menyerbu ruangan. Sungguh licik, dia ada di sini selama ini. Kami bertiga adalah pembudidaya yang direkrut untuk misi ini. Dengarkan aku baru saja diberitahu tentang kekuatan musuh kita. Perhatian semua orang tertuju dan mereka mengamati dalam diam saat pria itu menutupi kembali baju besinya dan duduk kembali di lantai. Mereka memiliki sekitar 60 tentara, sekitar setengah dari mereka adalah kultivator peringkat 1 sedangkan yang lainnya adalah peringkat 2.
Keluhan mulai keluar dari mulut para pejuang masa kini, tenaga mereka jelas lebih rendah dari musuh mereka. Tenang dan biarkan aku menyelesaikannya. Kami memiliki keunggulan teritorial dan, dengan Nona Jin di sini, prajurit peringkat 1 mereka hanyalah tameng daging. Perwakilan itu menoleh ke arah Jin dan menunjuk ke arahnya. Dia berdiri dan membungkuk sebelum mengeluarkan tong besar yang memancarkan aura berbahaya. Ini adalah versi yang mirip dari racun yang saya gunakan di mansion saya. Itu tidak memiliki kekuatan yang sama karena saya tidak memiliki akses ke bahan berharga tetapi dapat membunuh pembudidaya peringkat 1 dalam sekejap. Sedangkan untuk peringkat 21, mereka setidaknya akan terluka. Orang-orang di ruangan itu secara naluriah mundur selangkah setelah mendengar kata-katanya. Jika apa yang dia katakan itu benar, maka tidak akan ada masalah dalam menghadapi perbedaan angka. Hanya satu masalah yang tersisa. Bagaimana dengan pembudidaya di jajaran heroik? Tanya Nuh. Dia tidak takut dengan pembudidaya peringkat 2 lainnya, tetapi dia lebih suka menahan diri untuk tidak menunjukkan semua kekuatannya jika seorang pembudidaya yang kuat muncul. Saya tidak percaya bahwa keluarga kerajaan akan sepenuhnya bergantung pada kami untuk misi ini. Mereka harus memiliki tentara lain yang menunggu jika kami gagal. Tubuhku berada di barisan heroik. Apakah itu cukup sebagai jawaban? Perwakilan itu menjawabnya dengan suara dingin. Jelas bahwa dia merasa di atas yang lain di ruangan itu. Nuh mengangkat bahu dan menopang dirinya di dinding di belakangnya. Jika utusan itu menangani bahaya nyata dalam misi, maka dia bisa menggunakan seni bela diri dan mempertahankan kekuatannya jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kelahiran Pedang Iblis bab 193 wajah. Setelah menjelaskan pengaturan terakhir, perwakilan dari keluarga kerajaan memerintahkan semua orang untuk pindah. 30 sosok berkerudung keluar dari bar bersama-sama dan berlari menuju jalan pegunungan, di luar Vonduher. Sementara itu, tepat di luar kota, di seberang tempat rombongan dari keluarga kerajaan pergi. 60 pria yang mengenakan lambang keluarga Mulos berbaris dengan langkah tetap di dalam kota. Samuel berada di tengah kelompok, dia memasang ekspresi cemas dan matanya melesat setiap kali dia mendengar suara keras. Tuan muda, harap tenang. Keluarga kerajaan tidak akan pernah menyerang di dalam perbatasan kota. Bahaya akan datang di jalur pegunungan. Abel tepat di sampingnya, berbisik dengan suara lembut di telinganya. Para prajurit di sekitar mereka adalah penjaga sederhana, tidak menyadari perjuangan politik yang diciptakan oleh keluarga Mulos. Jika mereka tahu bahwa mereka menentang skema dinasti kerajaan, tekad mereka mungkin akan runtuh dan mereka bahkan mungkin menolak untuk melanjutkan misi mereka. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahannya. Ini pertama kalinya aku berada dalam situasi yang berbahaya. Samuel berbisik. Sebagai pewaris keluarga bangsawan berukuran besar, dia tidak pernah menghadapi bahaya yang mematikan. Melompat dari posisinya yang tinggi menjadi musuh penguasa bangsa merupakan pukulan berat di pikirannya. Jangan khawatir, denganku di sini, hanya ada sedikit hal yang bisa menyakitimu. Namun, Samuel tidak puas dengan jawaban yang sama ketika bahaya akan menimpa mereka. Apa yang membuatmu begitu yakin bahwa mereka tidak akan mengirim seseorang dengan level yang sama atau lebih kuat? Abel mendengar keluhan Samuel dan mengatur pikirannya untuk memberikan jawaban terbaiknya. Namun, ketika dia membuka mulut untuk berbicara, yang keluar adalah sebuah pertanyaan. Menurutmu mengapa Royals tidak menghentikanmu membeli teknik itu? Samuel berpikir sejenak sebelum menjawab. Karena aku mengikuti aturan. Tepat.
Untuk menciptakan situasi damai saat ini antara bangsawan dan royal, keluarga Elbas harus selalu berpegang pada aturan mereka sendiri. Anda harus memahami bahwa jika semua keluarga bangsawan bertarung bersama melawan royal, mereka pada akhirnya akan menang. Apa maksudmu? Aku mengatakan bahwa saat mereka melanggar aturan mereka sendiri, keluarga bangsawan lainnya akan merasa berwenang untuk bertindak. 2000 tahun yang lalu tidak ada yang bisa menandingi keluarga Elbas, tapi sekarang bangsa kita berkembang dan setiap keluarga bangsawan telah meningkat. Kekuatan mereka sangat banyak. Mereka memang memiliki banyak keluarga berukuran besar sebagai sekutu, tapi situasinya akan berubah jika mereka secara pribadi ikut campur dalam hal-hal yang terjadi sesuai dengan aturan mereka. Katakan padaku, maukah kamu mempercayai sekutu yang tidak menghormati kesepakatannya sendiri? Tanda tanya. Tentu saja tidak. Jawaban Samuel langsung, dia mulai mengerti alasan Habel. Inilah yang sebenarnya terjadi. Jika mereka membunuhmu secara langsung, sekutu mereka akan kehilangan kepercayaan mereka terhadap royals dan mengalihkan dukungan mereka ke penyebab. Itu sebabnya mereka mungkin akan menggunakan pembudidaya yang tidak terkait dengan mereka untuk membuatnya terlihat seperti kecelakaan. Saya yakin mereka telah mengosongkan sel mereka untuk misi ini. Abel menyimpulkan, melepaskan tawa kecil untuk menenangkan tuan mudanya. Jadi, kamu yakin kamu akan cukup? Jelas, tubuhku terspesialisasi dalam pertarungan yang berlarut-larut. Bahkan jika seseorang di levelku muncul, aku hanya akan menahannya untuk memberimu cukup waktu untuk melarikan diri. Juga, para prajurit ini adalah yang terbaik yang bisa diberikan keluarga kepadamu, masing-masing dari mereka memiliki seni bela diri peringkat 3. Samuel mengangguk dan akhirnya menunjukkan senyum. Untuk penjaga sederhana dari keluarga bangsawan, memiliki seni bela diri peringkat 3 berarti mereka telah melakukan banyak layanan berharga. Yang juga berarti bahwa mereka bukannya tidak berpengalaman. Kalau begitu kita harus bergegas. Ayo isi kembali simpanan makanan kita di kota dan bergerak menuju wilayah Mulos. Nuh dan yang lainnya dalam kelompoknya mencapai jalur pegunungan dan menunggu instruksi lebih lanjut. Perwakilan itu berdiri dengan mata tertutup memeriksa rune di tangannya. Rune itu adalah benda tertulis yang digunakan mata-mata keluarga kerajaan untuk mengirimkan informasi kepadanya. Sosok-sosok berkerudung lainnya ada di sekelilingnya, menunggu dalam diam. Setelah beberapa menit, dia membuka matanya dan menunjuk ke suatu daerah. Mereka akan melintasi area itu. Cepat, siapkan jebakan dengan racun jin. Para pembudidaya dengan tergesa-gesa menggali medan yang ditunjukkan oleh perwakilan itu dan jin dengan hati-hati menurunkan larasnya di dalamnya. Kemudian, lubang itu ditutup dan mereka pergi ke posisi masing-masing di bagian gunung yang tersembunyi di atas titik itu. Sekelompok 10 pembudidaya berdiri di gua yang baru dibuat, tersembunyi dengan akar dan cabang. NovelUSB.com Nu ada di antara mereka. Mereka harus menyerang segera setelah efek racunnya hilang. Mereka pada dasarnya adalah garda depan misi. Apakah kamu ingin melakukan pemanasan cepat? Sosok jin yang hampir telanjang ada di belakangnya, berbicara dengan suara menggoda. Nuh masih tidak tahu bagaimana dia bisa memancarkan aura yang begitu aneh. Kenapa kamu menggangguku? Ada orang lain yang dengan senang hati akan menggantikanku. Dia menjawabnya, tetap fokus pada jalan di bawah. Dia mencoba untuk bersandar padanya tetapi dihentikan oleh munculnya pedang yang mengarah ke dadanya. Nuh telah memegangnya begitu dia menjadi terlalu dekat. Lihat, itu sebabnya. Katanya sambil menunjuk pedang itu. Karena kamu satu-satunya yang menolakku.
Aku hanya fokus pada misi. Jin terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Saya percaya bahwa Anda mengatakan yang sebenarnya, tetapi saya juga percaya bahwa Anda tidak peduli dengan tubuh saya. Nuh berbalik dan memandangi sosoknya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu memiliki tubuh yang bagus, jadi apa? Haruskah aku ngiler padamu? Jika itu adalah situasi normal, dia hanya akan mengabaikannya. Namun, karena selama misi di mana dia tidak jelas tentang kekuatan musuh, dia lebih memilih untuk mengakhiri pembicaraan secepat dia bisa. Tidak, aku hanya berpikir karena kamu tidak peduli dengan tubuhku, kamu mungkin tidak keberatan dengan wajahku. Kelahiran Pedang Iblis bab 194 Racun. Nuh cukup terkejut. Dia tidak yakin apakah Jin serius atau dia hanya mempermainkannya, tetapi dia mengerti bahwa ada makna yang lebih dalam dari kata-katanya. Apakah dia ingin diterima? Dia bisa mengerti kebutuhan itu, tapi dia benar-benar bukan orang yang tepat untuk mencarinya. Beruntung baginya, beberapa gerakan di jalur pegunungan menarik perhatian para pembudidaya di dalam gua. 60 atau lebih tentara berbaris dengan lambat di jalan, dengan hati-hati memeriksa daerah di sekitar mereka. Mereka tahu bahwa jika penyergapan terjadi, itu akan terjadi di daerah itu. Suasana di dalam gua menjadi tegang saat para pembudidaya fokus pada misi. Mereka harus menunggu jebakan dipasang sebelum mereka dapat menyerang para prajurit. Ini Samuel. Nuh melihat bangsawan di tengah kelompok. Gulungan itu pasti ada bersamanya. Saya tidak percaya bahwa keluarganya akan memberikannya kepada seorang penjaga sederhana. Padahal, pria itu sepertinya tidak sederhana. Fokusnya bergeser pada pria paruh baya yang ada di sebelahnya. Dia memancarkan aura yang tenang, dia pasti seorang pejuang yang berpengalaman. Aku merasa dia kuat tetapi tidak terlalu kuat, ada sesuatu yang aneh tentang dia. Nuh tidak tahu, tetapi pria parubaya itu adalah Abel, penyihir angin yang mengejarnya kembali di hutan Evergreen. Kamu akan menyaksikan pertunjukan yang bagus. Jin berbisik di sebelahnya, terlihat jelas dari cahaya di matanya bahwa dia sedang bersemangat. Rombongan dari keluarga Mulos bergerak di sepanjang jalan, mereka merasa ada yang tidak beres tetapi mereka tidak dapat mengetahui alasannya. Di beberapa titik, anak panah yang terbuat dari api ditembakkan ke arah mereka dari sisi gunung. Kekuatannya rendah tapi kecepatannya hebat, prajurit itu hanya berhasil bereaksi di saat-saat terakhir dan menghindarinya. Namun, tepat saat anak panah itu mengenai tanah, sebuah ledakan terjadi. Api telah menyulut tong yang tersembunyi di lubang yang sebelumnya digali dan menimbulkan reaksi dengan racun di dalamnya. Abel adalah orang pertama yang memahami bahwa mantra itu tidak pernah ditujukan pada mereka tetapi pada medan. Dia buru-buru meraih Samuel dan lari dari pusat ledakan sambil menggunakan energi mentalnya untuk memeriksa peristiwa yang terjadi di belakangnya. Ledakannya tidak kuat, hanya berhasil mendorong mundur para prajurit tanpa melukai mereka. Namun racunnya terbakar dengan cepat dan mengeluarkan awan hijau. Awan meluas, menutupi para prajurit di area tersebut dan tangisan yang tertahan dapat segera terdengar dari dalamnya. Abel menyaksikannya dengan mata terbelalak dan memutuskan untuk bertindak sebelum semua anak buahnya diselimuti racun. Saat dia fokus, angin mulai bertiup dari belakangnya. Dari dalam gua, Nuh menatap mantra itu dan mau tidak mau merasakan keakraban dengannya. Jangan bilang dia sebenarnya ada di sini. Dia menjadi sedikit bersemangat. Jika bukan karena fakta bahwa dia diremehkan di hutan Evergreen, penyihir angin itu akan menyusulnya,
mencegahnya berpartisipasi dalam ujian masuk akademi. Namun, dia berhasil melarikan diri dan memasuki akademi, meningkatkan kecakapan bertarungnya. Semua pusat kekuatannya telah meningkat dan bermacam-macam mantra dan tekniknya telah meningkat pesat. Kamu mengejarku saat itu untuk meningkatkan peluang Samuel dalam tes masuk dan sekarang aku menyergapmu untuk membunuhnya. Hidup terkadang menyimpan kejutan. Keluhannya dengan keluarga Mulos akhirnya akan terselesaikan. Mantra Abel menyebarkan awan beracun, mengungkapkan keadaan buruk para prajurit yang terkena dampaknya. Mereka ditutupi memar hijau dengan yang lebih lemah dari mereka tergeletak di tanah berlumuran darah mereka sendiri. Memar itu berdenyut, sepertinya selaras dengan detak jantung para pembudidaya dan mulai membesar saat lebih banyak darah mengalir melaluinya. Beberapa detik berlalu, memar menjadi jerawat besar yang berdenyut sebelum mencapai batasnya dan meledak. Teriakan terdengar lagi karena sebagian besar prajurit jatuh ke tanah, tidak mampu mengatasi kehilangan banyak darah. Juga, luka yang dibuat dengan cara itu tampaknya menghentikan kemampuan penyembuhan yang diberdayakan dari tubuh mereka. Membuat para prajurit yang berhasil selamat dari kehilangan darah awal berdarah terus-menerus. Itu sangat efektif, Nuh memuji dalam benaknya. Hanya prajurit yang lebih lemah yang mati, yang lebih kuat berhasil mengeluarkan racun dalam tubuh mereka dengan mengedarkan nafas dan tian mereka pada memar. Namun, kulit mereka memucat, sepertinya nafas dalam jumlah besar diperlukan untuk proses itu. Haha, itu luar biasa. Nafas dari kultivator peringkat 1 tidak bisa mengatasi racunku sama sekali. Namun, efek pada peringkat 2 cukup mengecewakan. Jin menilai, dengan hati-hati menganalisis efek racunnya. Jika aku hanya memiliki lebih banyak materi peringkat 4, aku juga bisa menanganinya. Dia menggelengkan kepalanya, mendesah keras. Apakah aman untuk pergi ke sana sekarang? Nuh bertanya padanya. Yah, kamu harus menghindari mayat-mayat itu jika kamu bisa tetapi sekarang aman. Dia kemudian berbalik ke arah orang lain yang bersembunyi bersamanya. Haruskah kita pergi? Pemimpin kelompok itu adalah perwakilan dari keluarga kerajaan yang berada di daerah lain. Dia akan memimpin gelombang serangan kedua untuk mengejutkan tentara keluarga Mulos. Anda duluan, seseorang dalam kelompoknya menjawabnya. Yang lain mengangguk setuju dan bahkan Jin sepertinya menyukai gagasan itu. Tidak ada yang ingin menjadi yang pertama menyerang target mereka karena sebagian besar serangan akan difokuskan padanya. Tidak bisa bilang aku menyalahkan mereka. Nuh mengerti bahwa dia harus mengambil inisiatif atau misinya akan terancam. Dia memegang pedangnya dan langsung meluncurkan 20 tebasan angin ke prajurit di bawahnya. Serangannya merobek dahan yang digunakan untuk menutupi gua, memperlihatkan posisi mereka kepada kelompok dari keluarga Mulos, dan menabrak mereka dalam beberapa detik. Noah membidik para prajurit yang telah terluka oleh racun jin untuk memanfaatkan efek kejutan dengan lebih baik. 2 dari mereka tertangkap basah dan kepalanya dipenggal tetapi yang lain berhasil memblokir atau menghindari tebasan. Menyerang. Dia sengaja berteriak untuk menarik perhatian padanya. Dia tidak akan sebodoh itu untuk menyerang mereka sendirian, menunggu kelompoknya tiba, jadi dia hanya mengalihkan fokus para prajurit ke posisinya. Kelahiran Pedang Iblis bab 195 pertarungan. Apa yang Nuh lakukan bukan untuk kepentingan misi. Dia telah mengungkapkan posisi mereka, hanya membunuh 2 tentara yang terluka, efek kejutannya bisa dianggap sia-sia. Namun, dia lebih suka melakukan itu daripada menyerang musuh sendirian,
berharap kelompok di belakangnya mengikuti. Jika mereka berpikir seperti saya, mereka akan menggunakan saya untuk mengidentifikasi kemampuan mereka dan kemudian menyerang. Saya tidak akan mempertaruhkan hidup saya untuk mereka. Dia sudah mendapatkan hadiah untuk misinya, dia tidak peduli jika itu gagal karena dia tidak mau mempertaruhkan nyawanya. Juga, jika Royals benar-benar peduli dengan masalah ini, mereka akan bertindak secara pribadi. Nuh tidak percaya bahwa kelompoknya adalah satu-satunya kekuatan yang dikerahkan untuk tugas itu. Dia tahu bahwa Royals memiliki mata-mata yang diatur sehingga ada kemungkinan besar ada pasukan tersembunyi juga. Para prajurit dari keluarga Mulos bereaksi dengan cepat dan membentuk formasi pertempuran di sekitar Samuel dengan tubuh mereka mengarah ke gua yang sekarang terbuka. Mereka tidak akan menyerang karena tugas mereka adalah untuk melindungi ahli waris keluarga mereka sehingga mereka mempersiapkan diri untuk serangan yang datang dari para penyerang. Karena mereka telah terekspos, para pembudidaya lain dalam kelompok Nuh menunjukkan diri mereka kepada orang banyak di bawah mereka. Ada jarak beberapa ratus meter di antara mereka saat 10 sosok berkerudung menatap lebih dari 40 tentara yang berjaga. Racun jin telah berhasil membunuh sebagian besar prajurit yang lebih lemah dan melukai beberapa prajurit yang lebih kuat, tetapi mereka masih memiliki keunggulan dalam jumlah. Mari kita bersenang-senang. Jin dengan gembira berteriak dan melemparkan dirinya ke arah mereka, meluncurkan botol berisi zat beracun ke grup di bawahnya. Yang lain mengikuti di belakangnya dan menatap botol-botol yang menabrak para prajurit. Racun itu kurang kuat dari yang dia gunakan sebelumnya, tetapi mereka masih berhasil melakukan beberapa kerusakan. Beberapa tentara langsung muntah ketika mereka bersentuhan dengan zat-zat itu. Yang lain kehilangan keseimbangan, beberapa keringat dingin mengalir di dahi mereka saat mereka berjuang untuk membatasi efek berbahaya pada mereka. Dia benar-benar berbakat dalam menyerang area yang ramai. Nuh memuji dalam benaknya. Dia tidak membiarkan kesempatan itu pergi dan bergabung dengan jin dalam serangan jarak jauhnya, mengayunkan pedangnya untuk meluncurkan tebasan angin. Namun, para prajurit sudah siap saat itu, serangan Nuh tidak berhasil. Kebanyakan dari kita akan mati, pikir Nuh. Bahkan jika pembudidaya yang direkrut oleh keluarga kerajaan semuanya adalah individu yang kuat, jumlah mereka lebih sedikit. Mungkin, Royals juga ingin menggunakan misi ini untuk menyingkirkan sebagian besar dari kita. Nuh tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan itu. Para prajurit tidak tinggal diam untuk menahan serangan para agresor. Mereka yang memiliki mantra atau teknik jarak jauh mulai menyerang kelompok yang turun. Bola api, peluru air, tebasan angin, panah, dan lebih banyak lagi meluncur di udara dan menabrak kelompok Nuh. Nuh menghindari serangan itu dan bergerak menuju area tempat jebakan dipasang. Sekarang pertempuran sesungguhnya telah dimulai, dia memilih untuk berpisah dari kelompok untuk bertindak tidak terganggu di antara para prajurit. Yang lain menggunakan metode pribadi mereka untuk menangani mantra yang masuk, menggunakan mantra atau item pelindung untuk menahan gelombang serangan pertama. Mantra langkah bayangan diaktifkan terus-menerus, meningkatkan kecepatan Noah dan memungkinkannya untuk menghindar dengan nyaman. Panah yang terbuat dari air jatuh di sampingnya, meninggalkan lubang yang dalam di medan. Tombak bergerak dengan kecepatan tinggi di udara, mengarah ke pinggangnya. Nuh dengan santai melompat, melampaui itu. Saat dia masih di udara, panah air lain terbang dan menunjuk ke dadanya. Nuh menendang udara untuk mendorong dirinya kembali ke medan dan menghindari serangan itu. Bahkan tanpa menggunakan sayapnya. Dia cukup sulit ditangkap.
Yang lain dalam kelompoknya melakukan yang terbaik untuk menahan serangan juga dan beberapa dari mereka pasti terluka. Namun mereka masih belum menderita kerugian yang nyata. Ketika jarak antara kedua kelompok dipersingkat menjadi 50 meter. Perwakilan keluarga kerajaan keluar dari tempat persembunyian lainnya dan menyerang bagian belakang tentara, diikuti oleh 20 pembudidaya yang tersisa yang disewa oleh kerajaan. Para prajurit terkejut dan langsung memakan korban karena kedua kelompok menyerang mereka dari dua sisi yang berbeda. Nuh mengayunkan pedangnya dengan gila-gilaan, terlibat dalam pertempuran singkat dengan tentara yang sudah terluka. Dia masih harus menguji peningkatannya dalam pertempuran yang sebenarnya. Meskipun dia menahan diri, eksekusi seni bela dirinya tanpa celah dan dia berhasil menyerang dan mundur dengan bijak untuk menghindari pengepungan. Sesi perdebatan konstannya dengan June dan instruksi dalam formasi pertempuran akademi memungkinkannya untuk selalu berada dalam posisi aman sambil menimbulkan kerusakan yang cukup besar. Seorang tentara mengangkat pedangnya untuk memukulnya tetapi Nuh memblokir pukulannya dan menggunakan senjatanya yang lain untuk melukai pinggangnya. Tombak mengarah ke bahunya, tetapi dia menggunakan mantra langkah bayangan untuk melompati prajurit di depannya dan memposisikan dirinya kembali di medan perang. Dia terus bergerak bebas di sekeliling kelompok prajurit, melakukan yang terbaik untuk melukai atau membunuh musuh sebanyak yang dia bisa. Hanya menggunakan seni bela diri dasar dan mantra peringkat 0 untuk bertarung. Sementara itu, di tengah grup, pertempuran sengit akan segera dimulai. Perwakilan dari keluarga kerajaan menyerbu tanpa ragu menuju pusat pasukan musuh. Tubuh peringkat 4-nya tidak tertandingi di lingkungan itu dan dia mengayunkan pedang besarnya dengan bebas, menuju pewaris keluarga Mulos. Samuel sedikit panik melihat pembudidaya berkerudung itu mendekat tetapi Abel segera bergerak di depannya. Aku akan menanganinya, jangan khawatir Tuan Muda. Dia berbicara, mengarahkan pandangannya pada prajurit yang masuk. Perwakilan itu tidak membuang waktu, dia mengayunkan pedang besarnya secara vertikal ke arah Abel. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkannya. Abel tidak menghindari serangan itu dan membiarkan pedang itu memotong tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pisau kecil dan menyerang lengan yang memegang pedang besar itu. Kelahiran Pedang Iblis bab 196 mati. Pedang besar itu memotong tubuh Abel secara diagonal, meninggalkan luka yang dalam di tubuhnya. Tetapi dia juga berhasil mengenai penyerangnya, menusuk lengannya tepat di atas pergelangan tangan. Kedua pembudidaya berpisah sebentar dan saling menatap di tengah medan perang. Perwakilan keluarga kerajaan melihat luka berdarah di dada Abel. Darah mengalir darinya tetapi, dalam beberapa detik, tanda-tanda kesembuhan muncul. Dalam waktu sekitar 1 menit, potongan besar yang hampir membelah tubuh Abel menjadi 2 menghilang dan hanya tersisa tanda putih samar. Menakjubkan. Perwakilan menilai. Luka yang dideritanya dalam namun kecil, meski masih mengeluarkan darah tidak akan menghalangi kemampuan bertarungnya. Tampaknya kamu juga memiliki tubuh peringkat 4, Royals tidak menyisihkan sumber daya untuk membunuh pembudidaya peringkat 1. Kata Abel, mengarahkan pisaunya ke arahnya. Senjata itu adalah benda bertulisan, dengan ujung tajamnya bersinar dalam cahaya pucat. Juga, aliran udara tak terlihat menyelimutinya, sepertinya Abel meningkatkan kekuatannya dengan semacam mantra peringkat 0. Mata perwakilan itu menajam mendengar ucapannya dan membuka mulutnya untuk berbicara dari balik pakaian yang menutupi wajahnya. Itu adalah tubuh peringkat 4? Tapi kekuatannya sepertinya hanya mencapai puncak peringkat ketiga.
Abel mengangguk dan menunjukkan senyum puas. Kamu memang benar. Metode nutrisi tubuhku mengorbankan pemberdayaan fisik untuk mendapatkan kemampuan regeneratif terbaik di antara tubuh peringkat 4. Sayangnya, itu hanya bisa memberiku sebanyak itu, kualitasku yang lain mirip dengan tubuh peringkat 3. Jadi, ini cukup lemah. Perwakilan itu berbicara. Dia tidak keberatan menghabiskan waktu berbicara dengannya. Yang lain dalam kelompoknya umumnya lebih kuat daripada prajurit keluarga bangsawan dan serangan mendadak telah memiringkan timbangan untuk menguntungkan mereka. Mereka secara bertahap mendapatkan keuntungan, menderita lebih sedikit kerugian daripada musuh mereka dan mendorong pertempuran ke tengah kelompok. Alih-alih langsung terlibat dalam pertempuran berbahaya, dia lebih suka menunggu sekutunya tiba. Ya, itu lemah tapi itu yang terbaik yang bisa diberikan keluargaku. Lagi pula aku hanya seorang prajurit. Namun, sepertinya milikmu juga tidak sekuat itu, aku tidak bisa melihat apa yang disebut keuntungan dalam bergabung dengan keluarga Elbas darimu. Abel juga tidak bisa bergerak, prioritasnya adalah melindungi pewaris bangsawan tepat di belakangnya sehingga dia harus tetap diam dan percaya pada anak buahnya. Meskipun penjaga keluarga bangsawan pada umumnya ditekan dan hanya bisa mendapatkan teknik kelas 2. Orang-orang yang ditunjuk untuk misi pengawalan itu termasuk pembudidaya terbaik di rumah besar keluarga Mulos. Mereka semua memiliki seni bela diri peringkat 3 dan beberapa mantra. Mereka telah kehilangan inisiatif karena penyergapan awal tetapi mereka perlahan berhasil memulihkan posisi mereka. Keuntungan terbesar yang mereka miliki adalah kemampuan mereka untuk bertarung sebagai sebuah kelompok sementara penyerang mereka adalah petarung tunggal. Bahkan jika mereka terus didorong mundur, beberapa jejak serangan balik mulai muncul di medan perang. Kesimpulannya, kedua kelompok sebenarnya memiliki kekuatan yang sama. Perwakilan tersebut percaya bahwa sekutunya dapat mempertahankan keunggulan yang awalnya diciptakan sementara Abel percaya bahwa anak buahnya akan memulihkan posisi mereka dan menang melalui kerja sama mereka. Pemimpin dari kedua kelompok tahu bahwa pertempuran akan diputuskan begitu salah satu dari mereka mengalahkan yang lain sehingga mereka meluangkan waktu untuk memeriksa lawan mereka. Abel benar dalam penilaiannya. Perwakilan dari keluarga kerajaan hanya memiliki metode nutrisi tubuh yang umum. Itu membawa tubuhnya ke peringkat keempat tetapi tidak memberinya kualitas khusus apapun. Itu tidak memiliki transformasi seperti yang dimiliki Kevin, juga tidak terspesialisasi dalam pertahanan seperti yang dimiliki Kurt. Itu adalah pemberdayaan sederhana dari kemampuan dasarnya. Manusia sudah memiliki tubuh yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan binatang ajaib, ketika digabungkan dengan metode bergizi rata-rata tanpa kemampuan khusus, hasilnya cukup mengecewakan. Mau bagaimana lagi, mereka memiliki 3 pusat kekuatan dan tidak semua orang bisa memiliki akses ke teknik yang lebih kuat. Juga, memilih untuk menunggu metode nutrisi yang lebih kuat akan menghentikan peningkatan mereka di bidang lain. Mencapai peringkat ketiga dantian tidak mungkin jika Anda hanya memiliki tubuh peringkat 3. Itulah mengapa sebagian besar prajurit biasa memilih untuk berlatih teknik yang lebih lemah tetapi dapat diakses. Seorang kultivator di jajaran heroik masih merupakan sumber daya yang berharga, bahkan keluarga berukuran besar tidak memiliki terlalu banyak. Terutama mengingat mereka yang tidak memiliki garis keturunan bangsawan, tidak banyak dari mereka yang dapat diberikan akses ke teknik yang kuat. Hanya keluarga kerajaan yang lebih longgar dalam kendali mereka atas teknik-teknik berharga karena mereka memiliki kekuatan untuk menangani situasi yang tidak terduga.
Luka di lengan perwakilan akhirnya berhenti berdarah sehingga dia memutuskan untuk melanjutkan serangannya. Pedang besarnya diayunkan berkali-kali, berhasil melukai Abel setiap saat. Namun, pemimpin kelompok dari keluarga Mulos hanya menghindari serangan yang ditujukan untuk poin vitalnya dan segera melakukan serangan balik setiap kali pedang besar itu sibuk memotong dagingnya. Itu adalah gaya bertarung yang sembrono, hanya mungkin berkat kemampuan regeneratif tubuhnya yang gila. Setelah lebih dari 10 pertukaran, tubuh Abel berlumuran darah sementara perwakilan itu hanya memiliki beberapa luka tusukan di lengannya. Menjadi jelas bagi yang terakhir bahwa Abel dengan sengaja mengandalkan kemampuan tubuhnya untuk melemahkan lawannya secara perlahan. Namun demikian, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh perwakilan tersebut. Tidak peduli berapa kali dia memukulnya, tubuhnya akan terus beregenerasi dan pisau akan menemukan jalan menuju dagingnya. Yang lebih buruk adalah bahwa generasi tampaknya tidak melambat bahkan setelah semua luka itu, perwakilan tersebut merasa bahwa dia sedang melawan sejenis makhluk andit. Namun, dia tampaknya mewaspadai organ vitalnya. Itu adalah pikirannya ketika dia melanjutkan serangannya. Great Sword menebas tubuh prajurit berkali-kali tanpa mendapatkan hasil yang jelas sementara pisau bertuliskan terus menemukan celah di penjaga perwakilan dan menusuk lengannya. Namun pada suatu saat, perwakilan tersebut melepaskan cengkeraman salah satu tangannya dari senjata dan meraih lengan Abel segera setelah pisau itu menusuknya. Dia menggunakan taktik yang sama dengan lawannya. Untuk sesaat tidak bisa bergerak, Abel tidak bisa menghindari serangan yang masuk dan pedang besar itu menembus dadanya. Membagi jantungnya menjadi dua. Kelahiran Pedang Iblis bab 197 10 menit. Rombongan dari keluarga Mulos langsung kehilangan semangat melihat pemandangan itu. Pemimpin mereka telah ditusuk di dada oleh pedang besar musuh. Mereka tahu bahwa mereka akan menjadi orang berikutnya yang menghadapi senjata itu. Samuel berada tepat di sebelah Abel, segera setelah pedang besar itu menusuknya. Semburan darah jatuh ke wajahnya, membuatnya panik. Para pembudidaya yang disewa oleh keluarga kerajaan tidak menyia-nyiakan momen kebingungan yang berharga itu dan memberikan serangan tepat pada tentara yang tertegun sejenak. Baik membunuh atau melukai mereka saat mereka bergerak menuju Samuel. Bahkan perwakilan keluarga kerajaan santai dan mengeluarkan senjatanya dari dada Abel, mengalihkan pandangannya ke pewaris bangsawan di depannya. Namun, tepat ketika pedang besar itu meninggalkan dadanya dan tubuhnya hendak jatuh ke tanah, tangan Abel melesat dan mengarahkan pisau yang dihunusnya langsung ke tenggorokan perwakilan itu. Abel masih hidup. Semua orang di medan perang berhenti bergerak untuk menatap pemandangan di tengahnya. Sosok Abel berlumuran darah dan luka. Tidak ada kekuatan tersisa di kakinya saat dibaringkan begitu saja di medan. Namun, cengkeraman pisaunya kuat, membuatnya tetap tegak, tergantung di tenggorokan perwakilan yang tertusuk. Perwakilan, di sisi lain, matanya terbuka lebar karena terkejut. Pertama-tama dia melihat pisau itu dan kemudian tubuh yang tergantung padanya, menyadari kesalahannya. Tidak peduli seberapa lemah metode nutrisinya, tubuh peringkat 4 masih berada dalam alam keberadaan yang sama sekali berbeda dari versi peringkat 3-nya. Tubuhnya sendiri memiliki kekuatan yang jauh melampaui batas para pembudidaya di jajaran manusia. Abel memiliki kekuatan tubuh peringkat 3 saat dia berada di peringkat keempat. Yang berarti kemampuan regeneratifnya harus tidak manusiawi. Bahkan dengan jantungnya tertusuk, dia masih bisa bergerak dan memberikan pukulan mematikan ke lawannya. Cahaya di mata perwakilan itu berkurang saat darah mengalir tanpa henti dari tenggorokannya.
Lukanya terlalu dalam dan beban yang diberikan hanya memperburuk kondisinya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memuji tekad lawannya secara internal saat kehidupan meninggalkan tubuhnya. Dalam beberapa detik, tubuhnya jatuh di atas tubuh Abel, perwakilan dari keluarga kerajaan sudah mati. Keheningan di medan perang berlanjut. Semua orang menunggu untuk melihat apakah ada semacam reaksi dari tubuh kedua pemimpin itu. Samuel bereaksi dan memindahkan mayat perwakilan dari Abel. Tatapan para pembudidaya berkumpul di tubuh yang berlumuran darah. Uhuk, Abel terbatuk, memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Di dalam medan perang yang sunyi, kata-katanya yang berbisik bisa terdengar dengan jelas. Beri aku 2 dupa waktu dan aku akan berdiri. Nuh berada agak jauh ketika dia mendengar kata-kata itu dan dia mengutuk dalam hati. Lindungi Tuan Abel, salah satu tentara berteriak dan yang lainnya mengikuti perintahnya. Mereka mengepung Samuel dan Habel, membentuk garis pertahanan di sekitar mereka. Hanya ada 20 tentara yang tersisa dan beberapa dari mereka terluka sementara jumlah penyerang berjumlah 25 orang. Di antara serangan mendadak dan pembantaian yang terjadi saat dada Abel ditusuk, banyak dari mereka yang tewas, semakin menurunkan jumlah mereka. Namun, pemimpin mereka masih hidup. Jika mereka berhasil bertahan sampai dia bisa bertarung lagi, maka pertempuran akan ada di tangan mereka. Bahkan Samuel memahami hal itu dan mulai menggunakan simpanan ramuan pribadinya untuk mempercepat pemulihan Abel. Mereka semua mempertaruhkan hidup mereka pada pemimpin ekspedisi. Para pembudidaya yang disewa oleh keluarga kerajaan tahu bahwa jika mereka ingin memenangkan pertempuran itu, mereka harus bertindak cepat. Masing-masing dari mereka memiliki alasan pribadi untuk mengikuti misi itu. Namun beberapa keraguan masih muncul di mata mereka. Jika mereka melarikan diri sekarang, mereka yakin bisa melarikan diri. Namun, mereka kemudian akan menghadapi konsekuensi tidak mematuhi perintah keluarga kerajaan. Keraguan-raguan itu ditaklukkan oleh Jin yang langsung melemparkan botol beracun lainnya ke kelompok musuh. Ketika suatu daerah ramai, metodenya termasuk yang terbaik di kelompok Nuh. Namun demikian, para prajurit pada saat itu sudah siap dengan pola serangan itu dan 3 dari mereka menciptakan perisai yang terbuat dari air untuk menangkis racun. Juga, tombak yang terbuat dari angin ditembakkan dari kelompok mereka ke arahnya. Kecepatan mantranya terlalu cepat dan langsung menembus pinggang wanita itu, membuatnya jatuh berlutut. Persetan, Nuh mengutuk dan memutuskan untuk bertindak. Dia tidak terlalu peduli apakah misinya berhasil atau tidak. Tetapi dia tidak yakin bagaimana hubungannya dengan keluarga kerajaan akan berkembang begitu mereka mengetahui bahwa dia menahan diri. Bagaimana jika mereka memutuskan untuk mencabut kebebasannya seperti yang mereka lakukan terhadap Jin? Bagaimana jika mereka memutuskan bahwa karakternya terlalu liar untuk dikendalikan? Juga, dia benar-benar tidak ingin keluarga bangsawan membuat organisasi yang mirip dengan akademi. Dia tahu bahwa butuh waktu lama baginya untuk menjadi cukup kuat untuk menyerbu rumah Balvan dan membiarkan para bangsawan meningkatkan kekuatan mereka hanya akan menghalangi balas dendamnya. Pada akhirnya, ada juga fakta bahwa dia memiliki dendam terhadap keluarga Mulos. Bentuk pertama Asyura dilakukan. Lebih dari 15 pedang muncul di udara di sekelilingnya dan menyerang formasi para prajurit. Dia mengungkapkan seni bela diri peringkat 4. Para pembudidaya dalam kelompoknya terkejut dengan peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa dia sendirian memaksa 4 tentara mundur, mereka bergabung dengannya dalam tanggung jawabnya menuju pusat formasi.
Waktu sangat penting. Mereka memiliki sekitar 10 menit untuk mencapai Samuel dan menghabisi Habel sehingga mereka menggunakan metode paling ampuh untuk mematahkan garis pertahanan musuh mereka. Namun, bahkan para prajurit melakukan yang terbaik dan menggunakan kerja tim mereka untuk keuntungan mereka, menyinkronkan mantra dan teknik untuk menangani individu yang paling menyusahkan. Hanya Nuh yang tetap tak tersentuh. Seni bela dirinya cocok untuk melawan musuh dalam jumlah besar dan karena lautan kesadaran dan dantiannya mencapai peringkat kedua, kekuatan bentuk pertama telah meningkat pesat. Kekuatan di balik setiap tebasan luar biasa dan bahkan kontrolnya terhadap area di sekitarnya meningkat, meskipun dia tidak berhasil membunuh prajurit manapun, mereka terus didorong mundur. Kelahiran Pedang Iblis bab 198 tebak. Meskipun setiap pembudidaya yang direkrut oleh keluarga kerajaan lebih kuat dari setiap prajurit, mereka tidak dapat memecahkan penyumbatan. Para prajurit terlatih dan memiliki kerja tim yang baik sementara lawan mereka tidak terorganisir. Setiap serangan mereka kuat namun selalu gagal menimbulkan luka parah pada para prajurit. Jumlah mereka mulai berkurang. Para prajurit akan berganti-ganti antara pertahanan yang mantap dengan perisai air dan dinding angin hingga peluru air, bola api, dan tombak yang terbuat dari udara. Hanya Nuh yang bisa terus menekan penyumbatan. Mereka awalnya mengeroyoknya 4 lawan 1 tetapi, karena pembudidaya dari keluarga kerajaan meninggal, mereka dapat mengalihkan lebih banyak perhatian padanya. Dia adalah satu-satunya yang menggunakan seni bela diri peringkat 4. Dia pasti yang paling berbahaya dari musuh mereka. Novel USB, C Omicron M karena serangannya yang tanpa henti, Nuh mencegah mereka menyiapkan mantra, namun ekspresinya menjadi serius setelah setiap pertukaran. Jam terus berdetak, menit berlalu seperti detik dan ramuan Samuel mempercepat laju pemulihan tubuh Abel. Kecemasan para pembudidaya yang dikirim oleh keluarga kerajaan semakin meningkat. Nuh memutuskan untuk menyerang dengan lebih marah. Jumlah pedang halus di sekelilingnya bertambah, dari 15 menjadi 20. Para prajurit memiliki fokus mereka ke puncaknya. Lebih banyak musuh menyerang Nuh untuk memblokir serangannya yang tak henti-hentinya. Namun, begitu mereka mengalihkan perhatian mereka ke Nuh, para pembudidaya lain dalam kelompoknya menghadapi lebih sedikit perlawanan dan mulai menimbulkan luka serius pada para prajurit. Sedikit demi sedikit, para prajurit didorong mundur. Korban terjadi dari waktu ke waktu. Seorang prajurit berhasil memblokir dorongan dari sosok berkerudung dan rekannya di belakangnya menusukkan pedangnya ke dada sosok itu. Namun, Yo tiba di pihak mereka dan menggigit leher prajurit itu dengan kuat, membuat lubang besar di lehernya. Tindakan itu membuatnya terbuka dan seorang prajurit berhasil menembakkan bola api ke arahnya, mengubah seluruh tubuhnya menjadi abu. Semakin banyak kematian yang terjadi, penyumbatan itu rusak, menciptakan pertempuran kecil di sekujur tubuh Abel. Terlalu banyak, pikir Nuh. Tubuh Abel sekarang terlihat dan kulitnya telah pulih kembali karena ramuan Samuel. Dia tahu bahwa tidak perlu banyak waktu baginya untuk berdiri. Haruskah saya menggunakan bentuk iblis? Nuh enggan menggunakannya bukan hanya karena itu akan mengekspos elemennya. Asap hitam tidak dapat dikendalikan, tidak membedakan musuh dari sekutu, dia akan menghindari menggunakannya dalam situasi itu jika memungkinkan. Jumlah prajurit di depannya dikurangi menjadi 3, yang lain pergi untuk mengurus musuh lainnya. Ketiganya berspesialisasi dalam pertahanan. Mereka menggunakan semua teknik dan mantra mereka untuk memperlambat momentum Nuh. Namun, luka terus-menerus muncul di tubuh mereka, mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Kemudian, teriakan berlari melalui medan perang. Nuh sejenak mengalihkan perhatiannya ke asal suara itu dan ekspresinya menjadi gelap. Dari para pembudidaya di kelompoknya, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Seorang prajurit yang terluka parah berdiri dengan bangga di atas mayat sosok berkerudung. Setelah dia membuat tanda kemenangan terhadap 3 prajurit yang tersisa, dia roboh di tanah, tanpa kekuatan apapun. Apakah mereka semua mati? Nuh telah fokus sepenuhnya pada area di depannya. Dia tidak bisa memperhatikan seluruh medan perang ketika dia mengeksekusi bentuk pertama dari seni bela dirinya. Tampaknya kalian para bandit benar-benar meremehkan kekuatan keluarga Mulos. Salah satu prajurit yang tersisa berkata dengan bangga. Mereka tidak tahu bahwa musuh mereka telah dikirim oleh penguasa negara, jadi dia mengira mereka adalah kelompok bandit biasa. Jadi, tebakanku benar. Nuh mengabaikannya dan memeriksa area itu dengan energi mentalnya. Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang aneh atau aneh yang membuatnya menghela nafas tak berdaya. Saya tidak percaya bahwa Royals telah salah menilai kekuatan para prajurit ini yang berarti bahwa mereka ingin banyak dari kita mati. Mungkin mereka tidak memprediksi kematian perwakilan mereka. Itulah mengapa kita berada dalam situasi ini. Fans, jangan mengira kamu bisa kabur. Kamu akan membayar dosamu terhadap keluargaku. Samuel berbicara kepadanya dengan nada marah. Mereka berada di kelas yang sama di akademi. Dia telah melihat seni bela dirinya dieksekusi, karena itulah dia berhasil mengenalinya. Pria, tangkap dia. Para prajurit mengikuti perintah tuan muda mereka dan mengepung Nuh. Nuh terus mengabaikan mereka dan melihat ke langit. Aku yakin mereka menonton semuanya di depan secangkir anggur. Letakkan senjatamu dan... Ungkapan prajurit itu diinterupsi oleh ayunan pedang Nuh. Prajurit itu mengharapkan perlawanan dan segera membuat perisai air untuk memblokir serangan itu. Namun, pedang itu mulai mengeluarkan asap hitam yang menghabiskan perisai dalam beberapa saat, memungkinkan pedang itu menebas leher prajurit itu. Kejutan melintas di matanya saat pedang itu langsung memenggal kepalanya, mantranya tidak bisa menandingi bentuk iblis sama sekali. Mau bagaimana lagi? Perisai air adalah mantra umum dari elemen air, sedangkan bentuk iblis adalah mantra tingkat atas dari kegelapan. Perbedaan antara kekuatan mereka sangat besar. 2 tentara yang tersisa mundur dan mengerahkan pertahanan mereka. Dinding yang terbuat dari angin muncul dan seni bela diri pertahanan dilepaskan. Nuh tidak membuang waktu dan mengeksekusi bentuk pertama dari Ashura bersama dengan bentuk setan parsial. 10 golok berasap tanpa henti menghantam kedua tentara itu. Pertahanan mereka sudah diperketat oleh seni bela diri peringkat 4. Ketika mantra penghancur seperti itu ditambahkan ke serangan itu, menjadi tidak mungkin bagi mereka untuk bertahan lama. Hanya perlu beberapa pertukaran bagi para prajurit untuk menderita cedera mematikan dan dikonsumsi oleh asap beracun yang terkumpul. Hanya Nuh, Samuel, dan Habel yang tersisa di medan perang. Bakat apa yang kamu miliki? Samuel membuka matanya lebar-lebar karena kekuatan Nuh. Para prajurit itu adalah pembudidaya peringkat 2. Dia dapat menerima bahwa Nuh dapat membunuh salah satu dari mereka, tetapi 3 pada saat yang sama merupakan kejutan besar. Tuan muda, minggir. Dia jenius dari elemen kegelapan, aku tidak pernah menyangka dia bisa berkembang begitu cepat. Abel membuka matanya dan menopang dirinya ke Samuel untuk berdiri. Pemimpin prajurit bisa bertarung lagi. Kelahiran Pedang Iblis bab 199 tikus. Apakah kamu menyadarinya saat itu? Nuh bertanya pada Abel. Begitu elemennya terungkap, dia akhirnya bisa berhenti berpura-pura.
Aku ragu. Elemen kegelapan tidak memiliki ciri khusus dan dapat dengan mudah disalahartikan sebagai seni bela diri. Namun, setelah melihatnya lagi, aku menjadi yakin bahwa ungkapannya terputus sejak Nuh mulai menyerang. Kulit Abel telah mendapatkan kembali warna dan dia bisa berdiri, tetapi itu tidak berarti dia telah pulih sepenuhnya. Nuh tidak akan membiarkannya kembali ke bentuk puncaknya. Kata-katanya hanyalah penyelidikan awal. Dia ingin memastikan bahwa tidak ada seorang pun di keluarga Mulos yang mencurigai bakatnya. Setelah itu dikonfirmasi, dia langsung menyerang. 10 pedang berasap menebas Abel, membawa serta kekuatan penuh dari tingkat kultivasi dan energi mental Nuh. Namun, Abel adalah pembudidaya peringkat 2 di tahap cair dengan seni bela diri peringkat 4. Kekuatan seninya tidak dapat ditunjukkan secara akurat dalam pertarungannya melawan perwakilan keluarga kerajaan karena perbedaan antara tubuh mereka terlalu jauh. Namun, melawan tubuh dengan kekuatan yang sama, dia bisa menggunakannya sepenuhnya. Pisaunya menembus udara dan berbenturan dengan setiap pedang halus. Senjatanya mengeluarkan cahaya tajam yang berhasil memblokir setiap serangan dan beberapa di antaranya berhasil mengatasi serangan Noah, akhirnya berakhir di tubuhnya. Nuh mundur beberapa langkah dan memeriksa lengannya. Ada 3 luka yang dalam di kulitnya dan dia tidak bisa tidak menjadi sangat waspada terhadap lawannya. Seni bela dirinya sekuat milikku. Namun, tingkat kultivasinya lebih tinggi dan bahkan tubuhnya lebih kuat. Satu-satunya keuntungan saya adalah kekuatan mantra saya. Untuk menyerang balik pukulan Nuh, Abel harus bersentuhan dengan asap beracun. Pemimpin kelompok bangsawan menatap dengan mata lebar saat asap hitam terus-menerus merusak tangannya dan bertarung dengan kemampuan regeneratifnya. Setelah beberapa waktu, asap tersebut kehilangan kekuatannya dan regenerasinya melampaui tingkat kehancuran, menghilangkan mantra itu sepenuhnya. Menakjubkan. Abel memuji dengan keras. Jika kamu adalah penyihir peringkat 3, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk menekan kehancuran seperti itu. Memikirkan bahwa 3 tahun yang lalu kamu hanya dapat meninggalkan goresan pada diriku. Akademi pasti adalah kumpulan para jenius. Nuh mendengarkan kata-katanya tetapi pikirannya terfokus pada pikiran lain. Aku mungkin bisa menandingi pukulannya jika aku memasuki bentuk iblis yang lengkap. Namun aku tidak bisa bertarung untuk waktu yang lama dalam keadaan itu dan pengeluaran energi mentalku hanya akan meningkat jika aku menggunakan bayangan dan gema dengannya. Pikirannya melintas dengan cepat di benaknya saat dia menganalisis situasinya. Saya pasti bisa melarikan diri tetapi kemudian saya akan dipaksa untuk sepenuhnya bergantung pada keluarga kerajaan untuk perlindungan atau meninggalkan negara. Saya tidak percaya bahwa keluarga Mulos akan menyimpan informasi tentang bakat saya untuk diri mereka sendiri. Atau, aku bisa melawannya dan melihat apakah mantra terkuatku bisa menandingi seorang kultivator yang kelelahan dengan tubuh peringkat 4. Hanya beberapa saat telah berlalu sejak Abel berhenti berbicara dengan kedua prajurit saling menatap untuk seluruh momen hening. Kemudian, tekad Nuh melonjak dan asap hitam mulai menyelimutinya. Sampai kapan aku harus bersembunyi seperti tikus? Sejak pelariannya, Nuh harus selalu berhati-hati terhadap semua orang di sekitarnya. Royals ingin mengeksploitasi dia, keluarganya sedang mencari dia, dan setiap individu baru yang tahu tentang bakatnya dapat mengakibatkan konsekuensi yang tidak dapat diperbaiki. Nuh melakukan yang terbaik, hanya fokus pada pelatihannya dan bergabung dengan setiap misi yang dapat meningkatkan kekuatannya. Namun, tidak peduli seberapa banyak dia meningkat,
dia tidak akan pernah bisa menghilangkan batasan yang dia miliki sejak dia dilahirkan kembali di dunia itu. Aku lelah melarikan diri setiap kali sesuatu dalam barisan heroik muncul. Dia terluka dan aku bisa membuatnya berdarah. Yang artinya aku bisa membunuhnya. Melarikan diri berarti bahwa semua kerja keras saya tidak dapat menandingi seorang kultivator dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Dia berubah menjadi wujudnya yang jahat. Bentuk setan telah berubah sedikit sejak ia menjadi penyihir peringkat 2. Ada bentuk tanduk samar yang tumbuh dari kepalanya dan sepertinya ada ekor yang tumbuh di bagian bawah tulang punggungnya. Kekuatan mantra itu terkait dengan pangkatnya sebagai penyihir, jelas bahwa itu akan mengalami peningkatan saat lautan kesadarannya membesar. Abel menatap dengan ekspresi tegas pada transformasi lawannya dan menoleh ke arah Samuel yang tercengang di belakangnya. Tuan muda, mundurlah, aku tidak bisa melindungimu dari itu. Samuel menelan ludah dan mundur beberapa meter. 20 tebasan membara ditembakkan ke arahnya saat dia melakukan itu. Tetapi Abel segera berdiri di lintasannya dan mengayunkan pisaunya untuk memblokir serangan. Abel menyaksikan dengan mata waspada bagaimana asap hitam hampir seluruhnya menyelimuti dirinya dan mulai memakan dagingnya. Jumlah gas ini meningkat. Dia menilai dalam benaknya, namun garis pemikirannya terganggu oleh sosok hitam yang melompat ke arahnya. Nuh menggunakan bentuk Asura pertama, menciptakan lebih dari 10 pedang halus yang bersama-sama menyerang Abel. Kualitas fisiknya diberdayakan karena mantranya, tubuhnya sekarang sejajar dengan milik Abel. Abel bertarung dengan gagah berani, menjawab setiap serangan Nuh dengan serangannya sendiri. Kadang-kadang, dia membiarkan serangan khusus melukainya untuk mengeksploitasi celah di pertahanan lawannya. Senjatanya melesat ke sosok yang marah, menembus baju besi hitam dan terus-menerus melukai pembudidaya di bawahnya. Serangan Abel bisa menembus bentuk iblis. Namun, saat pertempuran berlanjut, semakin banyak asap yang terkumpul di area itu, menciptakan awan hitam di sekeliling kedua prajurit itu. Abel telanjang, kulitnya sudah lama hilang dan dagingnya berjuang untuk pulih. Meski demikian, serangan mantra Nuh tak henti-hentinya. Abel harus bertarung dalam posisi itu atau Samuel akan terekspos sementara Nuh hanya bisa mendapatkan keuntungan karena bagian jalur pegunungan itu menjadi area kehancuran pribadinya. Mati saja sudah. Nuh menyaksikan tubuh Abel perlahan-lahan kehilangan kesopanan regeneratifnya dan terus maju dalam serangannya. NovelUSB.com melihat bahwa dia tidak bisa mengikuti lagi, Abel memutuskan untuk melakukan satu serangan nekat terakhir. Dia berhenti bertahan dari pukulan Nuh dan fokus pada satu ruang terakhir. 12 pedang berasap menusuk tubuhnya pada saat yang sama dan mulai menimbulkan korosi pada bagian dalamnya, tetapi dia bertahan dan melepaskan serangan menusuk di dada Nuh. Kelahiran pedang iblis bab 200 kuras. Pisau Abel bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan melepaskan pukulan tajam yang diarahkan ke dada Nuh. Bayangan, gema. Sebelum serangan itu bisa mengenainya, Nuh memanggil kedua sahabat darahnya. Dua binatang buas merobek pakaian Nuh dan berdiri di lintasan serangan yang masuk. Pisau itu memotong tubuh mereka hampir tanpa hambatan. Lagi pula teman darah itu berasal dari binatang buas peringkat 3, mereka bukan tandingan serangan Abel. Namun, asap yang mereka keluarkan berhasil sedikit melenceng dari lintasan pisau, hingga mendarat di perut Noah. Pisau itu menancap di tubuhnya, berhenti hanya setelah keluar dari punggungnya. Nuh menemukan dirinya dengan lubang di tengah tubuhnya. Namun, rasa sakit tidak cukup untuk menghentikannya. Meski dengan luka seperti itu,
dia tetap fokus pada lawannya. Pedangnya ditusuk di tubuh Abel, terus-menerus mengeluarkan asap hitam ke tubuhnya, namun dia masih hidup. Dia tidak berdaya karena senjatanya tertancap di tubuh Nuh. "Beri aku sedikit vitalitasmu itu," Nuh berpikir dan melepaskan cengkeraman pedangnya saat dia mengaktifkan mantra penguras darah. Tangannya berubah menjadi cakar setan dari bawah baju besi berasap yang dia tusuk tepat ke dada musuhnya. Kehangatan menyerbu tubuhnya saat darah Abel diserap oleh mantra. Daging Abel yang terbuka mulai kehilangan warna kemerahannya saat darah meninggalkan jaringan itu. Mantra mengarahkan darah ke luka Nuh, mengeluarkannya untuk menyembuhkan luka yang dideritanya selama pertempuran. Abel, di sisi lain, merasakan kekuatannya yang sudah lemah tersedot. Dia mencoba mengeluarkan pisaunya untuk melarikan diri dari situasi berbahaya itu, tetapi begitu dia mencoba menarik dengan tangannya, tangannya terlepas dari anggota tubuhnya sendiri dan menghilang di awan hitam. Bahkan tubuhnya tidak dapat menahan kerusakan gabungan dari bentuk iblis dan pengurasan darah, kemampuan penyembuhannya akhirnya kalah dari mantra Nuh. Melihat bagaimana tubuhnya perlahan dikonsumsi, dia mengerti bahwa ajalnya sudah dekat. Pada akhirnya, aku gagal. Dia berpikir, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat sosok jahat yang cakarnya tertusuk jauh di dadanya. Jika saya tidak menyia-nyiakan sebagian besar energi saya untuk pulih dari luka yang ditimbulkan pemimpin Anda pada saya akan menang. Dia berkata dengan bangga, menggunakan energi terakhirnya untuk mengejek pemuda itu. Jika kamu tidak terluka, aku pasti sudah melarikan diri. Suara rendah dan kasar menjawabnya. Pada akhirnya, Nuh menyaksikan tubuh Abel benar-benar termakan oleh awan hitam dan cakarnya tidak bisa lagi menyerap darah. Nuh berdiri di dalam awan, terengah-engah saat mantranya menyebar dan mengeluarkan pisau dari tubuhnya. Lubang di perutnya perlahan sembuh dengan sebagian sisa darah Abel. Harus dikatakan bahwa darahnya memiliki khasiat penyembuhan yang luar biasa. Begitu diserap oleh Nuh, itu mengisi tubuhnya dengan vitalitas. Hanya butuh beberapa menit untuk setiap luka sembuh total, sementara sisa darah yang terserap menumpuk di bawah titik akupuntur di punggungnya. Akhirnya berakhir, pikir Nuh. Tubuhnya kembali dalam kondisi prima, tetapi dia tidak memiliki banyak energi mental yang tersisa. Kelemahan utama bentuk iblis adalah konsumsi energi mentalnya terlalu tinggi, tidak dapat digunakan untuk pertempuran yang berkepanjangan. Itu sebabnya Nuh terutama menggunakan transformasi parsial, lebih mudah dikendalikan dan dapat dipertahankan untuk waktu yang lebih lama. Namun, dia harus berjuang habis-habisan dalam pertempuran itu. Bahkan menggunakan mantra penguras darah untuk meningkatkan kerusakan konstan yang dapat dia timbulkan pada Abel untuk mengatasi kemampuan regeneratifnya. Pada menit-menit yang dia gunakan untuk menyembuhkan tubuhnya, awan hitam perlahan menyebar, menunjukkan area kematian di bawahnya. Samuel menatapnya dengan ekspresi bersemangat yang berubah menjadi ketakutan ketika dia mengenali sosok Nuh. "Tidak, bagaimana mungkin? Kenapa kamu masih hidup?" Nuh memiliki pakaian di dadanya yang benar-benar robek, tergantung di tubuhnya karena hubungannya dengan tudung di kepalanya. Tubuhnya yang pucat dan kencang diperlihatkan kepada Samuel. Itu memiliki noda merah besar di pinggangnya yang diciptakan oleh darah yang keluar akibat serangan terakhir Abel, sementara bekas luka samar terlihat di tengah tubuhnya. Kecuali untuk itu, tidak ada luka yang tampak pada dirinya yang menambah keheranan Samuel. Nuh memeriksa sekelilingnya untuk mencari sisa-sisa pertempuran sebelumnya.
Pedang dan pisau Habel ada di tanah tetapi penuh dengan retakan, bahkan tulisan di atasnya telah rusak. Aku butuh senjata baru, ini sekarang tidak berguna. Dia meletakkan ketiga senjata itu dan kemudian mengambil cincin luar angkasa dari tanah. Dia memeriksa bagian dalamnya hanya untuk memasukkannya ke dalam pakaiannya ketika dia melihat bahwa gulungan itu tidak ada. Kemudian, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Samuel beberapa meter darinya. Dengan hanya berpikir, dua pedang hitam muncul di tangannya. Itu adalah senjata yang diberikan William kepadanya setelah misinya dengan laba-laba Ironclad. Nuh menyimpannya karena dia yakin itu bisa menjadi petunjuk identitasnya. Juga, nilainya rendah, menjual atau menyimpannya tidak membuat perbedaan dalam pikirannya. Tidak. Samuel berteriak begitu Nuh mengambil langkah pertama ke arahnya. Menjauhlah. Dia berteriak lagi. Yang di depannya telah mengalahkan pembudidaya terkuat di kelompoknya, dia tidak merasakan apa-apa selain ketakutan melihat sosok Nuh yang berkerudung. Ini, ambil ini. Kamu ingin gulungan yang aku belikan? Aku bersumpah, aku tidak tahu apa-apa tentang penyebabnya. Ayahku memaksaku untuk melakukan pembelian. Tolong, selamatkan aku, keluarga Elbas akan mengerti. Samuel memohon, menunjukkan cincin luar angkasa kepada Nuh. Nuh tiba di depannya dan mengeluarkan cincin itu dari tangannya. Setelah pemeriksaan cepat, dia menemukan lebih dari 100 gulungan dan buku di dalamnya. Sangat banyak. Dia tidak bisa tidak terkejut. Semua item itu adalah mantra atau teknik dengan nilai total 10 juta kredit, dia tidak sabar untuk melihatnya. Apakah kamu akan memper? Samuel mulai berbicara lagi tetapi Nuh langsung memenggal kepalanya dengan gerakan santai dari pedangnya. Pewaris keluarga Mulos sudah meninggal, misinya berhasil.